Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Renariski Ramdhani dari absen 30. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan keju pada bioteknologi Cambridge Al. Tujuan percobaan ini yaitu satu, mengetahui proses pembuatan keju, kedua, mengetahui pengaruh jenis susu yang digunakan, yaitu susu segar, pada bentuk, warna, bau, dan rasa keju, serta mengetahui pengaruh bakteri pada pembuatan keju. Keju merupakan suatu produk pangan yang berasal dari hasil penggumpalan atau koagulasi dari protein susu. Susu yang digunakan untuk pembuatan keju adalah susu sapi, walaupun susu dari hewan lain juga bisa digunakan. Selain kasein, komponen susu lain seperti lemak, mineral-mineral, dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak juga terbawa dalam gumpalan partikel-partikel kasein. Sedangkan komponen-komponen susu yang larut dalam air tertinggal dalam larutan sisa dari hasil penggumpalan kasein yang disebut whey. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan keju ini yaitu satu buah wajan, satu buah serbet besi, satu buah saringan, cetakan, sendok, 500 ml susu, serta cuka makan dan garam secukupnya. Langkah-langkah pembuatan keju yang pertama, rebus 500 ml susu dalam panci hingga mendidih. Aduk perlahan agar susu menempel pada panci. Kedua, diamkan beberapa saat, lalu tambahkan air cuka secukupnya hingga diperoleh pemisahan antara air dadi dengan dadi. Ketiga, kembali beberapa saat, lalu siapkan saringan kain untuk memisahkan antara air dadi dengan dadi. Campur dadi dengan garam secukupnya. Dan yang terakhir, masukkan dalam cetakan pada dalam lemari es kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya ke tahap eksperimen. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap pengasaman atau pemanasan, di sini air itu dimasukkan ke dalam wajan, lalu direbus menggunakan api sedang hingga api besar. Lalu pada tahap kedua, yaitu tahap pengentalan, di mana air yang sudah direbus, lalu dimasukkan cuka sebanyak 5 sendok. Pada tahap ketiga, yaitu tahap pencetakan, di mana keju yang sudah disaring menggunakan serbet, dicetak ke dalam wadah. Lalu yang terakhir, tahap pematangan, yaitu keju dimasukkan ke dalam lemari es selama kurang lebih 2 bulan. Susu yang digunakan pada percobaan ini adalah susu murni kemasan. Untuk memperoleh hasil keju yang baik, maka susu yang digunakan harus terlindungi dari kontaminasi mikroba. Susu yang digunakan harus dipanaskan terlebih dahulu untuk membunuh mikroorganisme tidak tahan panas yang mungkin ada di dalam susu. Susu yang panas semakin lama akan bersifat asam. Ini adalah langkah pertama dalam pembuatan keju, yaitu langkah pengasaman. Proses pengasaman diperlukan untuk mengekstraksi bakteri menguntungkan yang terlibat dalam pembuatan keju, yaitu bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri ini yang mengubah komponen susu, yaitu laktosa menjadi asam laktat. Jika susu yang dipanaskan terasa asam, komponen lain di dalam susu seperti protein, kasein, mineral, lemak, dan beberapa vitamin dapat menggumpal dan membentuk jadi. Selanjutnya, tambahkan asam asetat atau air cuka ke dalam susu rebus. Tujuan penambahan asetat diperlukan untuk meningkatkan keasaman susu dan mengentalkannya. Saat susu mengental, akan terlihat lapisan berbeda antara bagian yang cair atau whey dan bagian padat atau dadih. Kita dapat menyesuaikan penambahan cuka dan air sesuai dengan keadaan. Untuk percobaan ini, kita menggunakan 5 sendok makan cuka. Saat menambahkan cuka, akan terlihat pemisahan antara whey dan dadih. Ini karena susunya sudah kental. Langkah selanjutnya adalah menambahkan garam. Tujuan penambahan garam adalah untuk mengurangi kelembapan pada dadi, mengeraskan permukaan, serta mengawetkan dan membersihkan keju. Garam juga memberi rasa pada keju. Percobaan ini memerlukan 5 sendok makan garam. Setelah menambahkan garam, langkah selanjutnya adalah menyaring whey dan dadi yang dihasilkan. Setelah whey dipisahkan dari dadi, jadi dibentuk dalam wadah. Hasilnya, keju berwarna kuning pucat atau kekuningan, rasa asin sedikit gurih, aroma susu yang kental, dan tekstur. Kesimpulan dari percobaan ini yang pertama, proses pembuatan keju dilakukan dengan 4 tahap, yaitu pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Kedua, penambahan cuka pada pembuatan keju digunakan untuk memecah kandungan pada susu agar menjadi zat padat, serta untuk mengasamkan susu. Yang ketiga, penambahan garam pada pembuatan keju dilakukan untuk menurunkan kadar air pada keju, serta mengawetkan dan memurnikan keju.
Dan yang terakhir, keju yang dihasilkan memiliki warna kuning pucat, bau khas susu, rasa asin sedikit gurih, serta tekstur yang lembut. Sekian penjelasan proses pembuatan keju dari saya. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.